Mari kita akan berdoa, Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, yang melihat kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, Engkau punya maksud dan rencana yang baik, ingin memakai kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan memuridkan banyak orang supaya mereka boleh mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami rindu melalui materi yang kami pelajari ini, kami boleh terus diubah oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih dipersiapkan bagi Injil-Mu diberitakan, bagi pemberitaan firman-Mu makin bersinar di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang memberitakan, yang membawakan penginjil Maria dan hamba-Mu sendiri ikut membantu. Tuhan memimpin perkataan kami, kurangi dan tambahi seperti yang Kau mau, biarlah Tuhan memakai kami, bertemu setiap anak-anak-Mu yang hadir, baik di Zoom ini maupun nanti dilihat di YouTube, segalanya membawa kemuliaan buat Allah Tritunggal. Berkati ya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang ada di dalam Zoom ini, secara maupun yang melihat dari berbagai tempat, Tuhan pakai berkati kami, Tuhan berkati perekonomian kami ya Tuhan, kerohanian kami, kepemimpinan kami, dimanapun kami melayani dan berada, baik itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, pemimpin rumah tangga, maupun di bidang-bidang kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami mohon Roh Kudus memimpin dari awal sampai akhir. Lindungilah Zoom yang kami pakai ini, segala peralatan, internet, dan semuanya. Tuhan menguduskan segala kuasa-kuasa jahat yang ingin mengacau. Tuhan patahkan, hancurkan demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan memohonkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penginjil Maria akan membawakan materi ini. Saya akan menolong di dalam hal membagikan, membacakan materi-materi ini. Nanti kami bisa bertanya jawab, saling bergantian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penginjil Maria lulus dari psikologi Ubaya, kemudian melanjutkan di MDiv Saat, kemudian melanjutkan lagi di Alitea, STT Alitea Malang untuk master teologinya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Nanti akan diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk berinteraksi. Sekarang ini materi akan kami share terlebih dahulu. Setelah itu nanti silakan Bapak Ibu boleh eh, bergantian untuk mungkin ada tanggapan atau tanggapan-tanggapan ya. Silakan nanti kalau ada tanggapan-tanggapan, boleh kita akan belajar bersama-sama di tempat ini. Jadi semangatnya kita ini belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Eh, saya sendiri sekolah juga di Saat, ambil sampai MDiv begitu ya. Setelah itu lanjut lagi. Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama melihat materi-materi ini. Saya percaya materi ini akan memberkati kita semuanya. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya minta bantuan suami untuk membacakan karena saya lagi kondisi kurang sehat yaitu batuk gitu ya. Jadi suami yang akan membantu, nanti saya akan memberikan penjelasan dari apa yang sudah dibuat. How to Influence People. Jadilah pemantik perubahan. Ini satu buku yang menarik, buku yang begitu kecil, tapi ternyata banyak mendapatkan berkat. Satu buku yang dikarang oleh John C. Maxwell. Mari kita akan lihat sama-sama.
Ya, ini adalah pengarang bukunya yaitu John C. Maxwell. Dia adalah penulis buku terlaris versi New York Times, Wall Street Journal, dan Business Week. Mendirikan Equip dan The John Maxwell Company, yaitu organisasi yang telah melatih lebih dari 5 juta pemimpin di seluruh dunia. Beliau juga pembicara berbagai seminar kepemimpinan di berbagai organisasi perusahaan. Nah, kalau dilihat dari foto bawahnya, yaitu itu adalah jadi buku ini dibuat bersama dengan Jim Dornan. Nah, Jim Dornan ini yang di tengah itu ya, yang bertopi. Nah, kalau yang rambutnya putih itu adalah saudara dari John Maxwell, yaitu Larry Maxwell. Jim Dornan di dalam acara Equip People 2012. Nah, mereka berdua ini, saudara John Maxwell, yaitu Larry Maxwell, dan juga Jim Dornan itu anggota Dewan Pendiri Equip. Equip itu satu organisasi ya, organisasi leadership gitu. Ya, saya melihat eh, signifikansi ini bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang bisa memberikan pengaruh ya, orang-orang yang menarik ketika kita hadir, ada sesuatu yang menarik untuk orang mau mendengarkan, mau mendekat, mau mencari tahu kita ini apa yang menarik begitu ya. Jadi tentu materi ini akan sangat berguna buat kita ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jika ingin berdampak, jadilah pribadi yang mampu mempengaruhi orang lain. Hanya dengan itulah kita dapat menyentuh kehidupan orang lain secara efektif. Jika kita menjadi pribadi yang berpengaruh, mungkin suatu hari nanti ketika seseorang menyusun daftar nama orang yang membawa perubahan dalam hidupnya, nama kita bisa saja tertera di sana. Nah, ini perkataan dari John Maxwell di dalam sampul bukunya di awal. Ya, jadi kalau hidup kita menarik dan berkontribusi buat orang lain, ya tentu ini yang kita harapkan menjadi seperti konsep menjadi garam dan terang, begitu ya. Nah, setiap orang pasti mempengaruhi orang lain, Bapak Ibu ya. Jadi kehadiran Bapak Ibu akan mempengaruhi kami menjadi lebih semangat, begitu ya. Siapapun kita, profesi apapun tidak penting. Sesungguhnya jika kehidupan kita dengan cara apapun terhubung dengan orang lain, kita dapat memberi pengaruh. Segala sesuatu yang kita lakukan di rumah, gereja, tempat kerja, atau dimanapun berdampak pada kehidupan orang lain. Jika kita ingin sukses atau berdampak positif terhadap dunia, jadilah pribadi yang berpengaruh. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, ketika kita hadir di dalam suatu komunitas, dimanapun itu, di rumah, gereja, tempat kerja, atau dimanapun, mau tidak mau kita bisa menjadi orang yang bisa berpengaruh bagi orang lain. Dan itu bisa berdampak bagi kehidupan orang lain. Ya, saya tadi mengingat waktu saya berada di gereja tadi pagi ya, ada seorang anak kecil yang dia itu sininya terbakar begitu ya, namanya Vincent. Ininya terbakar, jadi lehernya terbakar sehingga dia tidak nyaman kalau ketemu anak-anak sekolah minggu. Jadi dia ikut papanya, ikut di kebaktian umum. Kemudian yang saya lakukan adalah saya coba untuk mengabarkan Injil kepada dia secara singkat. Dan puji Tuhan, ketika saya tawari Vincent, apakah kamu mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia mau. Dia mau ikut didoakan ya. Jadi di tempat yang kami bisa di tempat duduk itu ya ada orang-orang lain juga apa saya bisa mendoakan dia ya dia masih SD. Itulah sebuah pengaruh ya. Nah, ini ada level-level ya yang pengaruh yang kita berikan buat orang lain. Mulai dari memberi teladan, perlu disadari kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Contoh anak-anak melihat apa yang saya lakukan. Ya, anak-anak saya melihat apa yang saya lakukan. Saat seorang mengenal kita, semakin besar kredibilitas kita, semakin tinggi pula level pengaruh kita. Jadi ini sangat penting ya di dalam level yang pertama memberi teladan karena tanpa kita sadari ketika kita ada di rumah misalnya itu dilihat oleh anak-anak kita gitu ya. Jadi kita punya teladan yang
besar karena itu ya, pengaruh yang besar ketika kita memberikan keteladanan yang besar. Level kedua adalah memotivasi. Proses ini melakukan dua hal ya, yaitu membangun jembatan antara kita dan mereka, membangun kepercayaan diri dan perasaan berharga dalam diri mereka. Ketika orang merasa nyaman dengan kita dan diri mereka sendiri saat bersama-sama dengan kita. Jadi sangat penting ya, dimanapun kita berada sekali lagi, kita bisa membangun jembatan di antara mereka, dan itu membuat kita itu boleh memotivasi mereka. Kalau orang merasa nyaman dengan kita, berarti kita boleh memotivasi setiap kehidupan mereka. Level ketiga setelah memotivasi ya, yang ketiga ini level mementoring, memberikan mentoring ya. Mentoring ini mencurahkan hidup kita bagi orang lain dan membantu mereka memaksimalkan potensi. Saat kita memberi diri kita membantu orang lain ya mengatasi rintangan kehidupan, mengajari mereka cara bertumbuh secara pribadi dan profesional, membantu mencapai level kehidupan yang lebih tinggi. Nah, ini menarik sekali ya. Kalau kita boleh memberikan pengaruh, salah satunya yaitu mementoring. Bagaimana kita itu boleh berbagi hidup kepada mereka, sehingga akhirnya mereka bisa belajar sesuatu dari kita, dan akhirnya kita juga bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Jadi mementoring itu Bapak Ibu ya seperti relasi orang tua dengan anak ya. Jadi artinya orang tua yang mengajari anak, relasi yang seperti itu kita bawa kepada orang-orang yang kita mentor begitu ya. Jadi relasi yang dekat, relasi yang ada relasinya. Nah, level keempat yaitu melipat gandakan. Ini level yang kita membantu orang yang kita pengaruhi untuk menjadi pribadi yang menanamkan pengaruh positif ya, dalam hidup orang lain dan meneruskan bimbingan yang telah mereka terima dari kita, lengkap dengan apa yang mereka pelajari dan kumpulkan sendiri. Hanya diperlukan sikap tidak egois, murah hati, dan mau berkomitmen dengan memberikan waktu. Nah, ini memang kita harus menyadari ya, kalau kita sudah pada level ini, kita boleh akhirnya ketika orang itu belajar dari kita, bagaimana kita sudah menjadi pribadi yang boleh memberikan pengaruh positif, dan mereka juga akhirnya melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan, meneruskan bimbingan itu. Sehingga akhirnya mereka juga melakukan seperti yang kita lakukan. Nah, ini memang diperlukan kita belajar untuk tidak egois, murah hati, komitmen juga. Tentunya ini perlu waktu bagi setiap kita. Ya, sangat menarik. Kita di sini ada level memberi teladan, memotivasi, mementoring, dan melipat gandakan. Ya, ini gambaran sebuah pemuritan, ya, gambaran sebuah mentoring. Nah, kita akan melihat di dalam pendahuluan saat kita berinteraksi dengan keluarga, rekan kerja, sadari bahwa hidup kita itu menyentuh hidup banyak orang. Tentu saja pengaruh kita kepada keluarga lebih besar dari pengaruh kita pada orang asing yang kita temui. Mengapa? Karena kita lebih sering bertemu dengan mereka, lebih berinteraksi dengan mereka daripada orang lain, bahkan yang orang yang tidak kita kenal. Untuk itu kita perlu belajar. Ketika kita bisa memberikan pengaruh, itu kita bisa membagikan nilai-nilai dan iman yang kuat. Selain itu bisa mengupayakan sebisa mungkin agar hidup setiap orang yang kita sentuh itu menjadi lebih bernilai. Ya, jadi saya mau melihat bahwa kita bisa memberikan contoh melalui iman kita, pengharapan kita, kasih kita, hati pengabdian pelayanan kita ya. Jadi orang di sekitar kita bisa melihat sesuatu yang mereka bisa belajar sesuatu ya. Nah, pribadi yang berpengaruh itu sebenarnya ada 10 macam yang akan kita bahas. Yaitu memiliki integritas terhadap orang lain, membimbing orang lain, memiliki keyakinan pada orang lain, mendengarkan orang lain, memahami orang lain, mengembangkan orang lain, mengarahkan orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain, memampukan orang lain, dan mencetak pribadi berpengaruh lainnya. Nah, sebenarnya ini juga
mencakup level tadi 1 sampai 4 itu. Nah, ini lebih dijabarkan di dalam bidang-bidang yang ada ya. Level 1 dari tadi memberikan teladan, memotivasi, mementoring, kemudian melipat gandakan. Nah, pribadi yang berpengaruh itu yaitu memiliki integritas terhadap orang lain. Integritas itu bagaikan fondasi rumah di tengah ganasnya terpaan badai. Jika fondasi kuat, rumah akan bertahan dari banjir. Demikian sebaliknya, kalau fondasinya tidak kuat, maka rumah itu akan roboh ya. Tiga kebenaran Mana? Integritas. tentang integritas ya, bertentangan dengan pemikiran umum. Integritas tidak ditentukan oleh keadaan, kita sendiri yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita. Integritas tidak ditentukan oleh prestasi, tapi oleh karakter bersifat permanen, membangun rasa hormat dan identitas, mengembangkan banyak orang, seharusnya memancar dari jati diri kita yang sesungguhnya. Integritas juga tidak sama dengan reputasi. Reputasi adalah cerminan dari karakter seseorang. Jika reputasi yang baik adalah emas, memiliki integritas adalah seperti memiliki tambangnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita tanamkan ya, bahwa integritas tidak seperti yang di dalam pemikiran umum. Integritas itu ditentukan oleh keadaan itu kalau umum. Integritas itu ditentukan oleh prestasi. Integritas itu sama dengan reputasi, bukan ya. Tetapi integritas itu lebih punya nilai yang lebih. Karena seperti yang dikatakan di sini, integritas itu boleh dikatakan menjadi satu warna di dalam kehidupan seseorang yang dimana integritas itu justru berasal dari karakter orang itu sendiri. Ya, saya melihat ini memang betapa sangat penting sekali ya Bapak Ibu, sebuah karakter sehingga orang bisa melihat kita ini orang yang berintegritas. Saya pikir ini seperjuangan yang seumur hidup ya. Karena kalau kita memiliki integritas, ini sesuatu yang betul-betul kita butuhkan ya. Kita butuh anugerah Tuhan untuk bisa mencapai integritas ini. Manfaat integritas adalah rasa percaya. Kepercayaan itu faktor penting dalam hubungan pribadi dan profesional. Percaya itu perekat yang tetap menyatukan kita, bantu kita terus menjalin hubungan yang baik. Nah, kualitas integritas itu memang perlu diasah dan diterapkan tiap hari. Misalnya dengan menunjukkan karakter yang konsisten setiap hari. Berkomunikasi dengan jujur, seperti komposisi musik yang oke didengar. Menghargai keterbukaan, bisa jujur dan mengakui kelemahan. Menunjukkan kerendahan hati, bukan iri hati atau ego dan lain-lain. Menyatakan dukungan kita kepada orang lain, yaitu rela mengutamakan orang lain. Menepati janji dan memiliki sikap mau melayani. Mendorong orang yang kita pengaruhi untuk terlibat aktif. Nah, ini boleh dikatakan kita bisa melihat ya, kualitas integritas itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang tidak mungkin kita lakukan. Mengapa? Karena itu bisa kita lakukan, bisa diterapkan tiap hari, dan itu perlu diasah. Ya, saya melihat ini sangat relevan dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Artinya eh, belajar memiliki karakter yang baik dalam banyak hal ya. Ini sungguh kita butuh kasih karunia Tuhan, butuh relasi dengan Kristus untuk boleh memiliki kualitas karakter yang seperti kerendahan hati seperti ini ya, dan yang lain-lain. Memiliki integritas, menjadi pribadi yang berintegritas ini kita harus kembali membenahi hal-hal dasar ya, berkomitmen untuk bersikap jujur, dapat dipercaya, sanggup menjaga rahasia. Putuskan di depan bahwa integritas kita bukan untuk dijual demi apapun. Ya, jadi perkara-perkara besar di balik perkara-perkara kecil, teruslah melakukan perkara-perkara kecil dengan benar, tidak hilang arah. Setiap hari, lakukanlah apa yang harus kita lakukan sebelum apa yang ingin kita lakukan, adanya kebebasan dari tekanan orang lain. Nah, kita memang kadang menyadari di dalam kehidupan kita itu
orang itu biasanya hidup di dalam tekanan di orang lain. Nah, ketika misalnya dikatakan kamu nih orang Kristen, mungkin bisa jadi kamu intinya bisa jadi seseorang itu diminta untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan integritas kita sebagai seorang Kristen. Nah, itu apakah kita lakukan? Nah, kita harus memutuskan bahwa kita itu memiliki integritas sebagai seorang Kristen, maka harus bertingkah laku seperti orang Kristen. Bukan berkompromi dengan hal-hal yang boleh dikatakan yang membuat kita istilahnya itu nanti akhirnya tidak menjadi berkat, bahkan jadi batu sandungan. Ya, contoh kita melihat misalnya ada aparat di pemerintah yang namanya Kristen, tapi masuk ke ditangkap KPK karena korupsi ya Bapak Ibu. Ini sebuah contoh bahwa eh, orang bisa melihat kita begitu ya, sebagaimana kekristenan kita itu seperti apa. Untuk membimbing orang lain, ya pribadi yang berpengaruh itu membimbing orang lain. Ya tadi itu integritas, kemudian membimbing orang lain. Membimbing orang lain ini ada banyak orang-orang di sekeliling kita ya yang sangat ingin diberi makan ya, artinya secara pengertian luas ya, yaitu dengan dorongan, semangat, pengakuan, rasa aman, dan harapan. Proses ini disebut membimbing dan setiap orang membutuhkannya. Inti dari proses membimbing adalah mencurahkan perhatian yang tulus pada orang lain, tidak meremehkan mereka, kita mempedulikan mereka ya, mengasihi, menghormati mereka. Nah, saat mulai membimbing, berfokus untuk memberi, bukan untuk menerima. Ya, mulailah dengan memberi dalam kasih ya, ada kepedulian, mau memperhatikan, saling menghargai, rasa hormat, mengakui kemampuan potensi orang lain untuk berkontribusi ya. Mereka bisa merasa penting, pendapat mereka berharga, rasa aman, bisa memberi tanggapan positif dan melakukan yang terbaik. Pengakuan sangat dihargai oleh semua orang, bahkan pengakuan akan hal kecil pun bisa bertahan sangat lama dalam kehidupan seseorang. Dorongan semangat jika berkurang menghalangi seseorang untuk hidup sehat dan produktif. Jika seseorang didukung, bisa menerjang kemustahilan dan mengatasi masalah sehebat apapun. Nah, sebenarnya kalau kita perlu menyadari banyak orang-orang yang di sekitar kita itu memang tanda petik itu apa ya, lapar dan haus tentang apa? Dorongan semangat, pengakuan rasa aman dan harapan. Karena itu mungkin bisa jadi tidak didapatkan ketika mereka masih anak-anak. Tidak didapatkan dari orang tua sehingga mereka mengalami kelaparan dan kehausan itu. Oleh karena itu, kita perlu membimbing mereka. Membimbing untuk istilahnya menerima mereka, keberadaan mereka dengan tidak meremehkan, menerima kondisi mereka apapun. Nah, dengan kita membimbing, kita itu memberi. Ya, saya melihat kalau ini dilakukan oleh hamba Tuhan, ya, majelis, atau kita yang lebih dewasa secara rohani bisa melakukan pembimbingan seperti ini, Bapak Ibu. Tentu ini akan memberikan perbedaan di dalam kehidupan orang lain. Nah, membimbing orang lain ini juga ketika kita membimbing orang lain, mereka akan mendapatkan pandangan positif terhadap diri sendiri ya. Nathaniel Brandon, seorang psikiater itu mengatakan bahwa cara seseorang memandang diri sangat berpengaruh pada nilai-nilai, keyakinan, proses berpikir, perasaan, kebutuhan, dan tujuannya. Menghargai diri sendiri adalah kunci terpenting ya dari kehidupan seseorang, dari perilaku seseorang. Jadi bangun harga diri mereka ya, meningkatkan kualitas hidup semakin produktif. Kemudian perasaan dilibatkan. Salah satu kebutuhan paling dasar manusia untuk oleh karena itu jika mereka akan melakukan apapun untuk merasa dilibatkan. Kemudian pola pikir yang lebih baik tentang diri mereka.
fakta, banyak menuai lebih banyak komentar ini negatif daripada yang diperlukan. Perlu dibimbing untuk punya pola pikir yang benar tentang diri. Ya. Lalu perasaan berharga. Mereka merasa penting, begitu mereka memandang diri mereka positif, ya, mereka bebas untuk hidup lebih positif bagi diri mereka dan bagi orang lain. Jadi yang lain lagi adalah harapan, ya. Hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada karena memberi mereka alasan untuk terus berjuang meraih potensi tertinggi di masa depan. Nah, jadi ketika tadi kita katakan kita membimbing orang lain, yang dikatakan kita memberi. Namun di sisi lain sepertinya kok memberi terus ya. Padahal ketika kita membimbing orang lain, mereka akan mendapatkan hal ini, pandangan positif, perasaan dilibatkan, pola pikir yang lebih baik, perasaan berharga dan memiliki harapan. Ya, saya pikir kalau banyak orang Kristen mau melakukan membimbing orang lain, ya Bapak Ibu, ya, mau mementoring orang lain, ini akan menolong relasi di gereja, relasi di rumah, relasi di tempat pekerjaan akan menjadi lebih baik, lebih erat. Kehadiran kita membawa kontribusi yang positif, Bapak Ibu, ya. Jadi memang dibutuhkan kita sendiri memiliki apa ya, pandangan positif yang baik terhadap diri kita, ya. Jadi kalau diri kita ini punya penghargaan diri yang baik, kita bisa memberikan penghargaan pada orang lain, ya. Sebaliknya kalau diri kita tidak baik, penghargaan dirinya, kita sulit bisa menghargai orang lain. Nah, Cara membiasakan diri menjadi seorang pembimbing, yaitu berkomitmen kepada mereka. Buat komitmen untuk bantu orang lain mengubah prioritas dan tindakan kita. Percaya kepada mereka. Beri orang lain kepercayaan dan harapan, maka mereka akan berjuang sebaik mungkin agar tidak mengecewakan kita. Jadilah mudah ditemui. Saat mulai proses lebih banyak waktu dihabiskan. Nah, saat mereka yakin pada diri sendiri tidak perlu banyak waktu kontak pribadi. Jadi pastikan bahwa kita mudah dijangkau. Berilah tanpa pamrih, yaitu melakukan karena cinta. Berilah mereka kesempatan. Jika seorang dibimbing semakin kuat, maka perlunya mereka akhirnya diberi kesempatan lagi untuk sukses dan bertumbuh. Angkatlah mereka ke level yang lebih tinggi. Tujuan utama kita haruslah membantu mereka naik ke tingkatan yang lebih tinggi, yakni meraih potensi tertinggi mereka. Jadi fokusnya sebenarnya ketika kita membimbing seseorang, fokusnya tidak pada diri kita, tetapi pada orang yang kita bimbing. Oleh karena itu kita harus belajar untuk benar-benar istilahnya terus apa ya, menyertai mereka, mendampingi mereka di dalam kondisi apapun. ya, jadi nah, berikutnya adalah pribadi yang berpengaruh itu adalah memiliki keyakinan pada orang lain, ya. Keyakinan pada orang lain itu kualitas penting yang ditunjukkan pribadi berpengaruh saat bekerja sama dengan orang lain. Yang pertama, kebanyakan orang tidak memiliki keyakinan pada diri sendiri. Ya, dengan sedikit keyakinan saja kita dapat melakukan hal yang menakjubkan. Yang berikutnya, kebanyakan orang tidak mempunyai siapapun yang memiliki keyakinan pada diri mereka. Menciptakan rasa bermasyarakat yang erat perlu adanya dukungan. Lalu kemudian berikutnya, kebanyakan orang tahu ketika seseorang memiliki keyakinan pada diri mereka. Saat kita berusaha menjadi pribadi yang berpengaruh, tujuannya adalah menghargai diri sendiri. Dan yang berikutnya, kebanyakan orang akan melakukan apapun demi memenuhi keyakinan kita pada mereka. Jika kita percaya kepada mereka dan berharap mereka memberikan yang terbaik, mereka akan berusaha lebih dari yang diharapkan demi melakukan yang terbaik. Ini kondisi yang ada, fakta-fakta yang ada di dalam ini ya. Jadi kondisi keyakinan di dalam diri. Ya, jadi saya melihat ini betapa pentingnya Bapak Ibu untuk kita punya keyakinan yang kuat pada diri kita, lalu kita membagikan keyakinan itu pada orang lain, kita belajar memiliki keyakinan pada orang lain, sehingga kita akan
membangun sebuah relasi yang baik ya, membangun relasi yang baik karena kita bisa belajar punya keyakinan kepada orang lain. Memiliki keyakinan pada orang lain untuk membangun kepercayaan kita pada orang lain ya, terapkan belief, kita belajar percaya. Believe in them before they succeed. Percayalah mereka sebelum mereka sukses. Saat kita menaruh keyakinan dalam diri dan terus mendorong, memberikan dorongan semangat melalui kepercayaan kita pada mereka, orang-orang ini akan berkembang pada waktunya. Kemudian ini ya, emphasize their strength ya, berfokus pada kekuatan mereka, membantu mereka percaya bahwa mereka memiliki apa yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan. Kemudian list their past success, ya ini singkatan belief ya. Ungkitlah kesuksesan masa lalu mereka. Ini membantu mereka untuk bisa percaya diri. Instill confidence when they fail. Tanamkan keyakinan ketika mereka gagal. Tunjukkan pada mereka kesuksesan adalah sebuah perjalanan, proses, bukan tujuan. Ya, jadi ini saya pikir sangat penting untuk relasi sesama teman ya, orang tua kepada anak, orang-orang yang kita mentoring Bapak Ibu ya. Kemudian experience some wins together ya, alami kemenangan bersama untuk membantu mereka percaya bahwa mereka bisa meraih kemenangan yang besar. Bantu mereka mengalami kesuksesan kecil, dorong mereka sehingga memiliki kepercayaan diri seiring perjalanan waktu. Kemudian visualize their future success. Gambarkan kesuksesan mereka di masa depan. Kita membantu, memotivasi, dan memberi alasan untuk terus maju. Kemudian expect new level of living. Ya, harapkan kemajuan dalam hidup. Dengan menaruh kepercayaan pada orang lain, kita turut memperluas sudut pandang dan mendorong mereka untuk naik ke level yang lebih tinggi. Nah, ini menuntut perubahan sikap ya. Ada keyakinan pada diri sendiri, pada diri dan kemampuan mereka untuk berhasil serta meraih potensi tertinggi. Menariknya sendiri, belief ini berdasarkan singkatan yang ada, itu membuat kita memberikan keyakinan itu kepada orang lain bahwa walau mungkin kita perlu diingatkan, mereka perlu diingatkan akan kesuksesan di masa lalu. Dan itu menjadi cerminan, kalaupun misalnya gagal, ayo sama-sama kita bergandeng tangan, kita bantu lagi, kita maju lagi. Dan akhirnya ketika orang itu kembali melihat pada diri mereka, mereka bisa menggambarkan kesuksesan mereka itu di masa depan. Bisa membangun, memotivasi mereka kembali untuk terus maju. Nah, Bapak Ibu, ini adalah skills-skills yang baik Bapak Ibu kalau boleh diterapkan dalam mentoring kita kepada anak-anak maupun orang lain ya Bapak Ibu ya. Eh, Kemudian pribadi yang berpengaruh itu mendengarkan orang lain ya. Manfaat mendengarkan itu apa saja? Menunjukkan rasa hormat, mengkomunikasikan bahwa kita menghormati dan peduli pada mereka, membangun hubungan dengan orang lain ya di lebih banyak tingkat serta menjalin hubungan yang lebih dalam dan kuat karena kita memenuhi kebutuhan mereka ya. Penulis si Neil Street itu mengatakan setiap orang membutuhkan seseorang yang membuatnya merasa didengarkan. Lalu manfaat mendengarkan itu memperkaya pengetahuan. Seseorang akan terus bertumbuh, belajar, dan mengembangkan diri. Kemudian mengembangkan banyak ide, membangkitkan banyak ide, ya. Membantu kita menemukan cara baru untuk menyelesaikan masalah, lalu bertumbuh dan mengembangkan diri. Untuk itu, beri kesempatan orang lain untuk berbagi pemikiran dan mendengarkan secara terbuka ada ide-ide baru. Lalu membangun kesetiaan, karena kita terus-menerus mendengarkan. Cara ampuh untuk mendorong kita dan orang lain adalah dengan mengumpulkan informasi ya, menjalin hubungan yang kuat, meningkatkan pemahaman diri kita dan orang lain. Nah, ini adalah manfaat-manfaat yang mendengarkan ya, supaya kita bisa mengerti. Ketika kita mendengarkan,
Itu banyak manfaat yang didapatkan. Selain memperkaya diri sendiri, juga memperkaya orang lain. Nah, satu hal yang penting mendengarkan beda dengan mendengar. Kalau mendengar hanya seperti kita duduk misalnya, kemudian dengar ada motor lewat, itu mendengar. Kita mendengar suara motor. Tapi kalau mendengarkan, kita dengan istilahnya dengan hati kita, dengan pikiran kita mencoba mengerti apa yang diceritakan seseorang, apa yang diungkapkan seseorang. Jadi yang saya lihat Bapak Ibu menjadi pribadi yang berpengaruh itu memakai yang kita punya untuk diberikan kepada orang lain ya. Telinga mendengarkan begitu ya. Eh, yang lain-lain yang kita punya kita bagikan kepada orang lain. Nah, hambatan dalam mendengarkan, menganggap bicara itu terlalu penting ya, komunikasi efektif, yaitu mendengarkan. Oleh karena itu mendengarkanlah 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Lalu yang lainnya kurang fokus. Pendengar yang baik itu belajar mengarahkan energi, perhatian positif dengan berkonsentrasi pada orang yang bersama dengan kita. Lalu mengalami kelelahan mental. Jika kita lelah karena mendengarkan terlalu lama, harus berkonsentrasi dan menggali lebih banyak energi. Tentu ini kita butuh waktu untuk ada waktu istirahat yang cukup ya untuk bisa mendengarkan orang lain. Memiliki stereotype atau prasangka. Prasangka pada orang lain ini merupakan hambatan yang besar dalam mendengarkan. Jadi lebih senang mendengarkan apa yang kita inginkan daripada orang lain ya. Hambatan. Hambatan lainnya membawa beban emosi pribadi. Karena itu perlu membereskan pengalaman-pengalaman masa lalu ya. Ini kalau kita ada beban-beban emosi, rendah diri dan yang lain-lain ya. Sibuk dengan diri sendiri. Karena itu perlunya peduli pada orang lain. Dan satu hal yang perlu ditekankan ya, ini hambatan-hambatan ini sering terjadi ketika seseorang mendengarkan. Yaitu ya, seperti dikatakan di sini kurang fokus, tidak memberikan perhatian, dan banyak hal. Stereotip juga begitu. Prasangka-prasangka yang ada itu kadang mempengaruhi ketika kita bicara dengan orang itu. Misalnya udah prasangka orang ini pasti bicarain orang lain. Pasti istilah bahasa Jawanya ngerasani orang lain. Nah, ketika itu sudah ada stereotip atau prasangka itu ada di dalam pikiran kita, ketika orang itu berbicara, kita sudah tidak mau dengarkan lagi. Karena pikirannya adalah dia memberikan komentar yang negatif. Cara mengembangkan keterampilan mendengarkan, tataplah lawan bicara kita ya. Jangan lakukan pekerjaan lain, curahkan perhatian penuh dan fokus hanya kepadanya. Kemudian belajar tidak menginterupsi, berikan waktu yang cukup untuk orang lain mengekspresikan diri, berfokus untuk memahami ya. Karena memang tujuan komunikasi ini adalah memahami ya, understand. Tetapkan tujuan untuk memahami perkataan orang lain, lalu temukan kebutuhan saat itu ya. Kita dapat menempatkan perkataan mereka dalam konteks yang tepat, mampu memahami. Kemudian ujilah emosi kita. Terus saat kita bereaksi berlebihan, jangan jadikan orang lain sasaran pelampiasan emosi. Tundalah penilaian kita. Dengarkan. Dengarkan keseluruhan cerita sebelum menanggapi. Ringkaslah di saat-saat jeda ya. Jadi ini refleksi ya, refleksi emosinya, refleksi apa yang kita mengerti. Simpulkan apa yang disampaikan, uji apakah kita menangkap pesan yang tepat. Bertanyalah untuk memperjelas, membuat orang lain bercerita. Jadi bertanya ini membuat orang lain bisa bercerita lebih banyak lagi ya. Jadikan mendengar orang lain ini menjadi prioritas kita karena ini akan selalu bermanfaat. Ini hal Ya, yang sangat penting ya ketika kita belajar mendengarkan orang lain. Ini harus kita perhatikan. ya Bapak Ibu, kalau kemampuan mendengarkan kita ini meningkat, Bapak Ibu ya, kita akan menjadi orang yang bisa menjadi berkat buat orang lain karena orang lain bisa dimengerti dan akan mempersedikit kesalahpahaman dan ini akan mendorong
relasi yang jauh lebih baik kalau kita bisa mendengarkan orang lain. Pribadi yang berpengaruh itu memahami orang lain ya. Jadi penyebab kita gagal memahami orang lain itu karena ada rasa takut ya, perlu diganti dengan pengertian dan mempercayai orang lain, mementingkan diri sendiri, diatasi dengan mencoba memandangnya dari perspektif sudut pandang orang lain, gagal menghargai perbedaan, yaitu Itu belajar belajar. menghargai, kita belajar menghargai perbedaan ya, tujuannya saling mengisi kelemahan satu sama lain. Gagal menemukan kesamaan, temukan kesamaan untuk dapat memahami dan mengerti keadaan orang lain. Untuk membuat perbedaan dalam hidup orang lain, perlu memahami dari sudut pandang orang lain. Kita beroleh cara baru dalam memandang kehidupan dan menolong orang lain. Bersikap positif pada orang lain ya, kita bisa menanamkan pengaruh dalam hidup mereka. Nah, sebenarnya kita perlu di dalam menjadi pribadi yang berpengaruh itu memahami orang lain. Melihat dari sudut pandang orang lain itu sehingga tidak terkesan kita menghakimi gitu ya dari sisi kita. Nah, tentunya ini boleh berkaitan dengan yang namanya empati. Empati yaitu melihat dari sisi orang yang berada itu. Ya. Yang perlu kita ketahui dalam memahami orang lain ya, semua orang ingin dianggap penting dan dihargai orang lain. Perlakukanlah ini ya. Tidak ada yang peduli berapa banyak yang kita tahu sebelum ia tahu berapa besar kepedulian kita ya. Ini satu kebenaran yang penting. Kasihi dan bersikap peduli pada mereka, tetaplah tersenyum, berbagi dan memberi dan tenang. Setiap orang membutuhkan teman, selain itu butuh persahabatan, dorongan dan bantuan, butuh teman yang datang dan membantu. Semua orang bisa menjadi orang penting jika dipercaya dan dimengerti. Yang dibutuhkan yaitu dorongan dan motivasi dari kita untuk membantu mereka meraih potensi tertinggi. Siapapun yang membantu orang lain sesungguhnya menyebarkan pengaruh pada banyak orang. Pengaruh selalu berlipat ganda dan selalu berdampak. Ini satu hal yang perlu disadari ya, bahwa memang ini kebutuhan seseorang untuk boleh dihargai, boleh dianggap penting, dan memang seseorang itu boleh dikatakan memang membutuhkan teman. Teman yang tidak hanya sekedar teman, tapi bisa datang membantu. Sehingga akhirnya dia merasa dipercaya, dimengerti, dan sebagainya. Ya, kalau kita melihat di sini bahwa memang orang lain membutuhkan kita, Bapak Ibu ya, untuk mereka kita bisa memahami mereka, menjadi sahabat buat mereka dan bersikap kasih kepada mereka, sehingga kita akan memberikan pengaruh-pengaruh yang positif, hal-hal apa yang ingin kita ingin memberikan transfer sesuatu yang berguna buat mereka ya, mereka akan lebih mau mendengarkan itu karena ada relasi yang baik. Pribadi yang Pribadi yang berpengaruh mengembangkan orang lain, pribadi yang berpengaruh itu mengembangkan orang lain ya. Jadi dengan mengembangkan orang lain, kita melakukan beberapa hal, yaitu menaikkan level kehidupan mereka dengan mengembangkan karunia dan bakat, belajar keterampilan baru, serta mengasah kemampuan menyelesaikan masalah. Kemudian mm, mengembangkan orang lain itu ya juga meningkatkan potensi mereka untuk sukses. Ketika mereka memperluas wawasan, membenahi sikap, mengasah kemampuan, mempelajari pola pikir yang baru, mereka akan bekerja dan hidup lebih baik. Potensi mereka akan menanjak. Meningkatkan kapasitas mereka untuk bertumbuh. Jika sudah dikembangkan, setiap kali ada kesempatan, mereka akan lebih mampu memanfaatkan semaksimal mungkin. Pertumbuhan mereka akan berlipat ganda. Meningkatkan potensi perusahaan kita ya. Jadi kalau itu perusahaan, gereja atau sekolah dan ini ya, ini akan meningkatkan potensi ya. Besarnya nilai tambah yang diberikan bermanfaat bagi semua orang yang mereka pengaruhi, seluruh kelompok menuai manfaat dari pertumbuhan mereka. Ya, ini satu hal yang penting ya. Ketika kita mengembangkan orang lain, inilah yang didapatkan. Ya, saya melihat mengembangkan orang ini kalau orang lain berkembang menjadi lebih baik,
tentu orang lain itu akan senang. Orang lain akan sangat bersyukur ya. Karena Bapak Ibu tentu kita ingin semuanya bisa berkembang Bapak Ibu ya. Meningkatkan potensi-potensi kita, pengaruh-pengaruh kita. Dan orang lain yang kita bantu itu mereka tentu akan senang ya. Mereka akan melihat diri mereka positif. Dan itu membawa kebaikan yang luar biasa dalam diri mereka. Tentunya mereka bisa melakukan itu juga kepada orang lain. Saran-saran yang akan membantu kita memaksimalkan proses mengembangkan orang lain. Nah, kita belajar melihat potensi mereka, mengamati, mendengarkan dengan hati, cari antusiasme mereka ya. Jadi kalau misalnya mereka suka di satu bidang yang mereka bisa antusias, kita kuatkan dia, berarti kamu ada potensi di sana. Lontarkan visi bagi masa depan mereka. Kita perlu membantu mereka melihat potensi dan kemungkinan dalam diri mereka ya, berjalan di depan, bayangkan masa depan mereka. Melangkahlah selaras dengan kecintaan mereka. Temukan, dukung kecintaan mereka. Kecintaan itu bahan bakar yang membantu mereka mewujudkan impian. Tegurlah kelemahan karakter. Bantu mereka belajar, berjalan dengan integritas dalam setiap situasi. Mereka akan siap bertumbuh serta meraih potensi tertinggi. Berfokuslah pada kekuatan mereka. Perhatikan dan pertajam kemampuan yang sudah ada. Kembangkan mereka selangkah demi selangkah, sikap, hubungan, kepemimpinan, keahlian pribadi, dan profesional. Nah, ini sangat penting ya. Ini ini adalah saran-saran. Ketika kita ingin mengembangkan orang lain, kita bisa melihat saran-saran ini untuk kita bisa lakukan. Ya, jadi saya melihat itu Pak John Maxwell itu memang melayani di Equip ya. Oh, jadi pengaruhnya sudah sangat banyak sekali. Memang kerinduannya adalah untuk menggali potensi-potensi orang, mengembangkan orang lain, dan itu sudah berjalan secara internasional ya di banyak negara. Dan banyak orang sudah diberkati oleh Pak Pak John Maxwell. Saran-saran Selanjutnya. selanjutnya itu lengkapi mereka dengan sumber daya ya. Teruslah menciptakan sumber daya bagi pertumbuhan orang lain supaya mereka dapat berkembang. Berilah mereka pengalaman yang mengembangkan diri mereka. Butuh sesuatu yang lebih untuk meledakkan energi dan inspirasi segar mereka. Contoh konferensi, seminar, pertemuan dengan orang-orang luar biasa dan acara istimewa yang berpengaruh pada kita dan mereka tentunya. Ajari mereka mengembangkan diri sendiri. Berikan apa yang mereka perlukan agar mereka bisa belajar mengurus diri sendiri. Ajari mereka menemukan sumber daya. Doronglah mereka keluar dari zona nyaman. Arahkan mereka pada orang-orang yang dapat membantu mereka belajar dan bertumbuh. Meng, oh, Pribadi yang berpengaruh itu mengarahkan orang lain. Ketika seseorang memutuskan untuk melayani orang lain, bantu mereka melalui situasi yang berpotensi tidak menyenangkan, proses ini disebut mengarahkan orang lain. Pertolongan semacam itu diperlukan dan dihargai oleh kebanyakan orang, terutama ketika masalah hidup yang rumit menimpa dan sangat mempengaruhi mereka serta membuat mereka mengalami masa sulit. Untuk membantu orang lain merencanakan arah, ada hal yang harus diperhatikan, kemana mereka harus pergi. Sebagai seorang navigator, yaitu setiap kita harus menunjukkan jalan terbaik. Apa yang perlu mereka ketahui? Seorang navigator yang baik mengenali kelemahan orang lain yang tidak bisa dilihatnya sendiri, lalu dengan lembut menjelaskan dan membantu orang itu mengatasi. Bagaimana mereka harus bertumbuh? Bantu mereka menetapkan tujuan yang dapat diraih dan membangun rasa percaya diri mereka. Maka mereka akan membuat kemajuan. Ini hal-hal yang penting ketika kita mengarahkan, kita itu dianggap sebagai seorang navigator yang menunjukkan jalan, yang memberikan masukan dan dorongan. ya, ini sebuah gambaran mentoring ya, menolong orang kemana mereka akan pergi, apa yang perlu diketahui, bagaimana mereka harus bertumbuh. Ini adalah orang yang memikirkan perkembangan-perkembangan orang lain ya. Sangat dibutuhkan gereja saat ini orang seperti itu.
Mengarahkan orang lain itu ada 4 fakta ketika proses mengarahkan orang lain berlangsung ya. Semua orang memiliki masalah, akan terus menemui kesulitan, perlu disadari itu bahwa kita manusia hidup akan terus menemui kesulitan. Orang sukses menghadapi lebih banyak masalah daripada orang gagal. Yang negatif itu semakin tinggi tingkatan seseorang, hidupnya pun semakin rumit. Yang positif, jika mereka terus bertumbuh dan mengembangkan diri, kemampuan mereka mengatasi masalah juga akan terus bertambah. Itu yang positif ya. Uang tidak mengatasi masalah. Uang tidak dapat menggantikan kemampuan dasar menyelesaikan masalah yang perlu mereka kembangkan. Masalah memberi kesempatan untuk bertumbuh. Ketika masalah datang, dorong mereka menghadapinya dan sebagai hasilnya berusaha menjadi lebih baik. Jadi satu hal yang penting perlu disadari bahwa setiap orang itu selalu menemui kesulitan. Nah, bagaimana yang penting adalah dia menghadapinya, bukan melarikannya, gitu ya. Satu hal yang penting ketika dia mengalami kondisi yang demikian, kita perlu mengarahkan mereka untuk bersikap yang benar, mendorong mereka. Walaupun masalah datang, kita tetap mendorong mereka berjalan seperti yang seharusnya dan berusaha itu akan membuat mereka akan berusaha menjadi lebih baik karena mereka sudah terlatih mengatasi masalah yang ada. Sebagai navigator, ada hal penting yang perlu diperlukan saat mengarahkan. Ajari mereka untuk tidak mendengarkan kritik yang meragukan. Cara terbaik membungkam kritik adalah dengan mengatasi ma- Lalu masa lalu, masalah lalu. lalu melanjutkan perjalanan. Latih mereka agar tidak kewalahan menghadapi tantangan. Dorong mereka agar tetap bersikap positif dan memperlengkapi mereka dengan strategi penyelesaian masalah. Dorong mereka untuk mencari solusi sederhana. Terkadang solusi sederhana jauh lebih baik. Dalam hal ini, membantu orang lain menyadari kapan mereka perlu menyesuaikan arah. Temukan solusi yang sederhana yang mereka rasa akan berhasil, kemudian menjalankan tanpa ditunda-tunda. Tanamkan keyakinan dalam diri mereka. Teruslah menyemangati orang-orang yang kita tolong. Jika mereka percaya diri, akan mampu mengatasi rintangan apapun. Henry Ford berkata, sahabat terbaik selalu mengeluarkan sisi terbaik dari diri kita. Satu hal yang penting ya, sekali lagi ya, ketika kita menjadi seorang navigator, kita tetap membuat mereka itu bisa tough, bisa tangguh. Ketika menghadapi masalah apapun, mereka tetap bisa mengatasinya, melaluinya, menjalaninya. Nah, pribadi yang berpengaruh menjalin hubungan dengan orang lain. Ya. 9 langkah untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Jangan mengabaikan orang lain. Ya, kita menghargai orang lain, memberi manfaat tambahan. Miliki pola pikir yang membuat perbedaan. Kita dapat membuat perbedaan. Apa yang kita bagikan dapat membuat perbedaan. Orang yang dengannya kita berbagi dapat membuat perbedaan. Bersama-sama kalian dapat membuat perbedaan yang besar. Berinisiatif mendekati mereka. Agar efektif, pemimpin harus berinisiatif menjalin hubungan. Carilah kesamaan latar belakang. Bersikap positif, berusaha melihat segala sesuatu dari sudut pandang lawan, ya, lawan bicara. Jadi memang kesamaan itu menjadi sesuatu yang menyatukan, ya, teman-teman, ya. Perbedaan itu memisahkan. Jadi cari hal-hal kesamaan untuk kita bisa merasa satu dengan orang lain, ya. Satu bangsa, satu suku, satu agama, satu iman, satu gereja, dan seterusnya. Kenali dan hormati kepribadian yang berbeda. Ada 4 kepribadian dasar dari Florence Latour, yaitu dalam bukunya Personality Plus, ya, ada sanguin, melankolis, pragmatik, dan kolerik. Nah, kalau kita lihat sama-sama kepribadian dasar dari sanguin.
Menyukai kesenangan, ramah, berorientasi pada hubungan. Cerdas, santai, disukai banyak orang, artistik, emosional, terus terang, dan optimis. Melankolis, menyukai kesempurnaan, tertutup, emosional, berorientasi pada tugas, artistik, berorientasi pada tujuan, terorganisasi, dan pesimis. Pragmatis, menyukai kedamaian, tertutup, tidak emosional, berkemauan keras, pesimis, berorientasi pada hubungan, pesimis, dan digerakkan oleh tujuan. Kolerik, menyukai kekuasaan atau kendali, berkemauan keras, tegas, berorientasi pada tujuan, ramah, terorganisasi, tidak emosional, terus terang, dan optimis. Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya untuk menggambarkan gambaran 4 kepribadian dasar ini, contohnya kalau ada kebakaran ya Bapak Ibu ya, yang dilakukan kolerik itu dia akan perintahkan orang lain untuk cepat hubungi pemadam kebakaran, cepat lakukan ini. Ya, sedangkan yang sanguin itu hanya teriak-teriak saja ya, kebakaran, begitu. Yang flematis hanya lihat saja lalu mengatakan ada kebakaran, tenang saja gitu ya. Eh, Kalau melankolis, dia akan menangis waktu lihat kebakaran ya. Dia akan lebih kepada masalah emosional. Itu penggambarannya ya. Jadi kita saling membutuhkan semua orang ini, Bapak Ibu ya, dalam kehidupan kita ini. 9 langkah menjalin hubungan dengan orang lain, ini tadi sudah ya. Oh, ya. Temukan kunci membangun kehidupan mereka, ya. Setiap orang memiliki kunci dalam hidupnya. Lihatlah apa yang ia cita-citakan, cari tahu apa saja yang sudah dicapai, membantu kita menemukan kuncinya. Berkomunikasilah dari hati ke hati ya. Mengharuskan kita berbicara dengan mereka dari hati ke hati dengan sikap tulus ya, jujur, memiliki pengalaman bersama. Apapun yang dialami bersama akan menciptakan kenangan yang membantu kita menjalin hubungan dengan orang lain. Setelah terhubung, majulah terus. Kepemimpinan adalah menanamkan kesediaan dalam diri orang lain untuk mengikut kita ke tempat yang baru demi alasan yang benar. Pribadi yang berpengaruh itu memampukan orang lain. Memampukan berarti mempengaruhi orang lain demi pertumbuhan pribadi dan organisasi ya. Ini berarti membagikan diri kita, pengaruh, posisi, kekuatan, dan kesempatan kita kepada orang lain dengan tujuan berinvestasi dalam hidup mereka agar mereka bisa menjalankan fungsi terbaiknya. Ini berarti melihat potensi mereka, berbagi sumber daya, menunjukkan bahwa kita mempercayai mereka seutuhnya. Kualifikasi pemimpin yang memampukan orang lain. Posisi, yaitu memampukan orang lain ya. Kita perlu memiliki otoritas atas orang-orang tersebut. Hubungan, saat kita menghargai dalam menjalin hubungan, untuk ini menjadi dasar untuk memampukan mereka. Rasa hormat akan mendorong mereka untuk mengikut kita kemanapun juga. Komitmen memberi kita kekuatan baru. Walau ada halangan yang menghadang, tidak akan pernah berpaling dari tujuan. Satu elemen yang penting, sikap yang benar. Ini satu hal yang perlu kita perhatikan ya, memampukan orang lain. Jadi, boleh dikatakan ketika seorang dimampukan, itu mempengaruhi orang tersebut. Kita mencoba untuk melihat dia, melihat potensi yang ada. Dari berbagai sumber daya yang menunjukkan kalau kita memampukan orang lain, kita juga mempercayai mereka. Ya, ini belajar bisa dipraktekkan ya dari yang senior ke junior. Ini sesuatu yang sangat baik Bapak Ibu kalau jemaat memiliki jiwa seperti ini ya akan menolong saling memberi pengaruh yang positif. Hamba Tuhan kepada majelis, majelis kepada jemaat ya. Baik yang di kantor juga bisa diterapkan seperti hal ini. Langkah-langkah yang membimbing kita untuk memampukan orang lain ya. Pertama, evaluasi mereka, pengetahuan, keahlian, semangat, lihat potensi, temukan kekurangan dan mengembangkannya serta memperlengkapi apa yang dibutuhkan. Jadilah teladan bagi mereka. Teladankan sikap
dan etos kerja. Ajak dan libatkan mereka dalam pekerjaan. Beri mereka izin untuk sukses. Harapkan itu, ungkapkan dengan kata-kata, tegaskan itu. Serahkan wewenang kita kepada mereka. Inti sesungguhnya memampukan orang lain, kita harus berbagi kekuasaan dan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan. Tunjukkan keyakinan kita pada mereka secara terbuka. Tegaskan bahwa kita percaya pada mereka. Beri mereka masukan, beri masukan yang jujur dan positif. Pujilah kemajuan yang mereka buat. Bebaskanlah mereka untuk melanjutkan sendiri, artinya memberi mereka kebebasan seluas-luasnya, begitu mereka siap menerimanya. Jadi untuk memampukan orang lain sekali lagi kita perlu tahu siapa yang kita akan mampukan gitu ya, akan kita mampukan dia. Kembangkan, tahu potensinya mereka. Nah, kemudian tidak hanya demikian, kita perlu menjadi teladan. Lalu sepertinya kita itu memberikan wewenang buat mereka. Izinkan mereka sukses bahkan mungkin lebih hebat daripada kita, lebih bersinar daripada kita ya. Jadi akhirnya, tapi di sisi lain kita juga beri masukan. Intinya adalah apa? Ketika memampukan orang lain, menganggap orang itu penting karena kita percaya pada dia. Nah, saya melihat hal ini dari seorang dosen saya yang bernama Bapak Daniel Tanusaputra ya. Saya merasakan melalui saya dulu pernah belajar di kelasnya beliau begitu ya. Itu menolong saya bisa membentuk pelayanan keluarga kabel seperti ini ya, karena ada seseorang yang membagikan ilmunya, memberikan dorongan, memberikan kasih, memberikan komitmen ya untuk mendorong kami bisa maju ya. Saya bersyukur saya bertemu dengan dosen-dosen yang baik yang memberikan sesuatu yang membuat kami bisa seperti saat ini ya. Karena ada dosen-dosen yang membagikan ilmu mereka, membagikan kasih, perhatian, dan sumber daya mereka. Pribadi yang berpengaruh itu mencetak pribadi berpengaruh lainnya. Manfaat menciptakan pemimpin mengangkat pengaruh kita ke tingkat yang lebih tinggi, membangkitkan potensi pribadi pemimpin baru, melipat gandakan sumber daya, memastikan organisasi kita bermasa depan cerah. Prinsip membangkitkan pencetak pemimpin dalam diri kita, pimpinlah diri sendiri dengan baik. Ya, perlu menetapkan pertumbuhan pribadi, kita berusaha bertumbuh ya. Teruslah mencari pemimpin potensial, mencari bibit pemimpin dalam diri orang sekeliling. Utamakan tim, tujuan dari pemimpin besar, bantu orang lain makin menghormati diri mereka sendiri. Berkomitmenlah untuk mengembangkan pemimpin, bukan pengikut. Ini tugas yang terpenting. Ya, ini sangat kita perlu menyadari hal ini ya. Jadi bukan diri kita yang hebat, tapi kita perlu juga mencetak pribadi yang lain lagi, menciptakan kepemimpin lagi melalui setiap orang-orang di sekitar. Tentunya dimulai dari diri kita sendiri yang perlu menetapkan pertumbuhan pribadi dalam diri kita. Ada goal yang akan kita lakukan dan setelah itu kita bisa mencari bibit pemimpin itu dari orang-orang di sekeliling kita. Ya, baru-baru ini saya melihat kisah dari Pak Prabowo yang mengundang ada 3 gadis ya dengan aparat-aparat yang lain. 3 gadis ini gara-gara dia apa namanya siarannya itu eh, itu ya diketahui banyak orang yaitu ketika ada di pinggir sungai ada dia berteriak kepada Pak Prabowo, Presiden Prabowo, tolong ini tempatnya ini kami kalau mau apa itu menyeberang ini untuk sekolah kesulitan begitu ya. Dia panggil Presiden Prabowo dan itu viral sampai didengar Pak Presiden Prabowo lalu mereka itu panggil dan akhirnya mereka dibangun tempat mereka itu dan Pak Presiden Prabowo itu mengatakan ini potensi pemimpin yang baik ini ya jadi artinya saya senang ya bersyukur dengan Presiden Prabowo kita yang punya hati untuk mengembangkan orang-orang ya meskipun sejak kecil dapat apresiasi dapat penghargaan begitu ya jadi mari kita juga punya jiwa yang besar menolong orang-orang bisa lebih hebat daripada kita begitu.
5 tahap yang ada di antara pemeliharaan dan pelipat gandaan dari yang terendah ya. Satu, mengalami kekacauan, hampir seluruh waktu mereka dihabiskan untuk menemukan pengganti karyawan yang pergi, semangat kerja dalam organisasi rendah, ada kekacauan terjadi, lalu kemudian bertahan hidup. Para pemimpin berhasil mempertahankan karyawan mereka, pertumbuhan organisasi biasa-biasa ya, sama Semua. semua orang hanya bertahan dari hari ke hari tanpa janji dan harapan masa depan. Lalu yang ketiga, tersedot. Sekitar 10% pemimpin berusaha mengembangkan karyawannya menjadi pemimpin yang lebih baik, tapi lalai membangun hubungan dengan mereka. Akibatnya, para pemimpin potensial meninggalkan perusahaan demi mengejar peluang lain, ya, diambil dari ke yang lain begitu. Bersinergi, para pemimpin membangun hubungan yang kuat, mengembangkan orang lain, dan lain-lain. Organisasi memiliki semangat, kepuasan kerja yang tinggi. Kemudian yang kelima, yang tertinggi, meraih makna ya. Pemimpin mengembangkan, mencetak pemimpin lain yang bertahan dalam organisasi, berusaha memaksimalkan potensi mereka, pada gilirannya mengembangkan pemimpin lainnya. Nah, ini 5 tahap ya yang dialami. Pertama dari kekacauan, fokusnya hanya kenapa kok karyawannya pergi ya. Jadi menemukan itu, bertahan hidup. Itu sepertinya karyawannya itu hanya bertahan dari hari ke hari. Tersedot. Tersedot ini walaupun dia sudah mengembangkan tapi lupa. Perlu membangun hubungan dengan mereka. Nah, bersinergi ini akhirnya pemimpinnya itu membangun hubungan yang kuat. Mengembangkan orang lain, organisasi, dan memiliki semangat kepuasan. Nah, yang terbaik, yang tertinggi itu meraih makna. Di mana pemimpin mengembangkan, mencetak pemimpin lain yang bertahan dalam organisasi dan memaksimalkan potensi mereka. Ya, kalau disimpulkan dari pribadi yang berpengaruh inilah yang kita dapatkan. Yang pertama menjadi teladan berintegritas bagi semua orang yang berhubungan dengan kita. Kedua, membimbing orang-orang dalam hidup kita agar mereka merasa dihargai. Menunjukkan keyakinan pada mereka agar mereka percaya diri. Mendengarkan mereka agar kita bisa membangun hubungan dengan mereka. Memahami mereka agar kita dapat membantu mereka mewujudkan impian. Mengembangkan mereka demi meningkatkan potensi mereka. Mengarahkan mereka melewati kesulitan hidup sampai mereka bisa melakukannya sendiri. Menjalin hubungan dengan mereka agar kita dapat mengangkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Memampukan mereka memenuhi tujuan mereka diciptakan dan akhirnya mencetak pemimpin agar pengaruh kita terus bertumbuh melalui orang lain. Nah, ini hal-hal yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau gereja bisa seperti ini, sangat indah sekali Bapak Ibu, kepemimpinan akan sangat kuat ya. Kalau ini bisa diterapkan, ini bisa akan merubah masa depan bangsa ini ya Bapak Ibu, kalau kita boleh melakukan mentoring, memampukan orang, memberdayakan orang, memberikan pengaruh yang positif. Tentu masa depan gereja kita, masa depan anak-anak kita, ya masa depan bangsa kita akan berbeda kalau ini betul-betul diterapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berjemaat, antara hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan senior terhadap hamba Tuhan yang junior ya, tentu sangat indah. Kita tidak bisa melakukan semuanya, tapi paling tidak kita belajar mempraktekkan apa yang kita mengerti. Bapak Ibu bisa beli bukunya dari John C. Maxwell ini, How to Influence People ya. Sangat sederhana, kita bisa pakai ini sebagai pembinaan untuk memberikan pengaruh yang baik bagi orang lain itu bagaimana. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan, Injil Tuhan boleh terus diberitakan, ya kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Saya beri kesempatan Bapak Ibu, kalau kita mau berinteraksi, ada pertanyaan, silakan saya berikan kesempatan.